Sore itu, Om Pras membawa aku ke sebuah toko pakaian yang cukup besar. Aku diminta untuk memilih beberapa pakaian yang cocok denganku. Meski dengan perasaan yang masih penuh tanda tanya, aku mencoba menuruti keinginan Om Pras tersebut. Aku mengambil beberapa pakaian yang menurutku harganya tidak terlalu mahal. Aku tidak ingin Om Pras mengira kalau aku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk aku bisa mendapatkan pakaian yang mewah dan berkelas. Yakin cuma ini? Tanya Om Pras ketika aku telah selesai mengambil beberapa pakaian yang aku suka. Iya Om, balasku singkat. Ya udah, mari kita ke kasir, ajak Om Pras kemudian. Aku pun mengikuti langkah Om Pras menuju kasir, tanpa banyak tanya lagi. Setelah membayar semua belanjaanku tersebut, Om Pras segera mengajak aku keluar dari toko tersebut. Sekarang kita cari apartemen ya, ucap Om Pras saat kami sudah berada di dalam mobil. Tapi Om, ucapku sedikit tersendat. Apa? Tanya Om Pras pelan. Sebenarnya ada satu hal yang belum aku ceritakan pada Om Pras, jawabku sedikit ragu. Cerita apa? Om Pras bertanya kembali. Ia sedikit menatapku. Sudah 1 tahun saya merantau ke kota ini. Selama ini sebenarnya saya tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota. Tapi sudah 3 bulan aku menunggak pembayaran kos. Jadi selama 3 bulan ini saya nggak berani kembali ke kos karena belum ada uang untuk bayar kos. Jelasku mencoba untuk jujur. Semua perlengkapan saya ada di kos tersebut, termasuk ijazah dan juga beberapa pakaian. Jadi, kalau Om Pras memang ingin mencarikan saya sebuah apartemen untuk tempat saya tinggal, saya ingin kembali ke kos dulu untuk mengambil barang-barang saya yang ada di sana. Aku melanjutkan. Ya udah, kita ke kos kamu aja dulu. Nanti Om lunasi semua tunggakan kos kamu, dan kamu bisa mengambil barang-barang kamu di sana. Balas Om Pras tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Sungguh hal yang membuat aku semakin tidak mengerti. Mengapa Om Pras jadi begitu sangat baik padaku? Padahal ia baru saja mengenalku. Apa gerangan yang ia harapkan sebenarnya dariku? Sebegitu kasihannyakkah ia kepadaku? Maaf Om, sebelum semua ini semakin membuat saya merasa berhutang budi, saya boleh tahu alasan apa sebenarnya yang membuat Om jadi ingin membantu saya? Aku bertanya juga akhirnya. Kamu gak perlu merasa berhutang budi atas apa yang telah dan akan saya lakukan buat kamu. Saya tulus ingin membantu kamu. Terlepas dari syarat yang mungkin akan saya ajukan buat kamu, aku ingin kamu bisa menerima semua bantuan saya ini. Balas Om Pras. Tapi Om Pras belum menyebutkan syarat apa yang Om Pras maksud. Saya hanya takut saya tidak bisa memenuhi syarat tersebut dan Om Pras pasti akan kecewa, ucapku kemudian. Saya nggak bisa mengatakannya sekarang, karena kalau saya mengatakannya sekarang, saya takut kamu akan berubah pikiran. Jadi lebih baik kamu terima saja dulu semua ini. Nanti kalau sudah waktunya, kamu pasti akan saya beritahu syarat yang saya maksud. Dan saya yakin kamu pasti mampu memenuhinya. Balas Om Pras lagi. Untuk selanjutnya, aku hanya bisa terdiam. Aku tidak berani lagi bertanya lebih lanjut. Aku takut Om Pras akan tersinggung. Biar bagaimanapun, ia sudah sangat baik padaku. Mungkin ia hanya ingin sekedar membantuku, dan aku tidak mungkin menolak semua kebaikannya padaku. Sesampai di kos, Om Pras segera menemui pemilik kos.
dan ia pun melunasi semua tunggakan kosku tersebut. Aku pun segera mengemasi barang-barangku yang ada di dalam kos untuk aku bawa pergi bersama Om Pras. Setelah semua urusan tersebut selesai, Om Pras bergegas mengajak aku pergi dari sana. Hari sudah semakin sore, kita harus segera menemukan apartemen buat kamu. Jelasnya, setelah kami sudah berada di dalam mobil kembali. Setelah itu, kami pun segera menuju ke pusat kota kembali. Om Pras membawa aku ke sebuah gedung yang cukup mewah. Di sana memang terdapat banyak sekali apartemen. Om Pras ternyata sudah menghubungi pemilik apartemen tersebut sejak tadi. Dan kami pun segera menuju sebuah apartemen yang sudah Om Pras pesan secara online. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini ya, ucap Om Pras. Saat kami sudah masuk ke dalam apartemen yang mewah tersebut. Sebuah apartemen yang bahkan lebih mewah dan lebih luas dari rumahku di kampung. Apa ini nggak terlalu berlebihan, Om? Saya nggak apa-apa kok. Tinggal di kos biasa aja, nggak harus di apartemen seperti ini. Lagi pula, ini pasti mahal, ucapku akhirnya. Udah, kamu tenang aja. Kamu nggak usah terlalu memikirkan hal ini. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Besok pagi, kita sama-sama cari kampus buat kamu, biar kamu bisa mulai kuliah tahun ini. Balas Om Pras lembut. Sekali lagi, aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi saat ini. Semua serba cepat bagiku. Semua benar-benar di luar dugaanku. Hidupku berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Dan itu semua karena Om Pras, laki-laki yang baru saja aku kenal. Ya udah, kalau gitu Om pamit dulu ya. Jangan lupa besok bangun pagi dan kamu siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar kuliah kamu, ucap Om Pras kemudian. Dan setelah itu, ia pun segera melangkah keluar dari apartemen tersebut. Sementara aku masih merasa bagai bermimpi di siang bolong. Aku masih tidak percaya kalau aku akan tinggal di apartemen semewah ini. Dan aku juga akan segera kuliah. Hal yang sudah lama aku impikan. Keesokan harinya, Om Pras kembali datang ke apartemen. Seperti janjinya, hari ini kami akan mencari kampus untuk tempat aku kuliah. Aku sudah bersiap sejak pagi sekali. Aku benar-benar bersemangat untuk bisa kuliah. Jadi gimana? Udah dapat kampus yang kamu inginkan? Tanya Om Pras di perjalanan. Udah sih Om, tapi sekarang kan bukan musim penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya belum bisa mendaftarkan diri di kampus tersebut. Balasku sedikit terbata. Kamu sebutkan saja kampus mana yang kamu inginkan. Nanti biar Om urus semuanya, agar kamu bisa mulai kuliah sekarang, ucap Om Pras. Emangnya bisa Om? Tanyaku ragu. Di negara ini apa sih yang gak bisa? Selagi kita punya uang. Jangankan untuk mendaftar kuliah di luar jadwal, untuk beli ijazah aja bisa. Yang penting kita punya uang, balas Om Pras sedikit sarkasme. Dan kali ini aku setuju dengan Om Pras. Jika kita punya uang, segalanya bisa kita beli. Lalu kemudian aku pun menyebutkan sebuah kampus yang memang sudah aku impikan sejak lama untuk aku bisa kuliah di sana. Ya udah, kita langsung menuju ke sana aja, balas Om Pras ringan. Dan beberapa menit kemudian kami pun sampai ke kampus tersebut. Om Pras mengajak aku masuk ke dalam dan menemui beberapa orang di sana. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Om Pras, tapi yang pasti aku langsung diterima untuk kuliah di kampus tersebut. Besok kamu udah bisa mulai kuliah di sini,
Ucap Om Pras saat kami kembali berjalan menuju tempat parkiran mobil. Ya Om, makasih banyak ya Om, balasku. Oh ya, karena kamu besok sudah mulai kuliah, bagaimana kalau sekarang kita ke showroom mobil? Kita cari mobil buat kamu untuk kamu kuliah. Ucap Om Pras kemudian. Nggak usah Om, saya bisa naik angkutan umum aja ke kampus. Balasku cepat. Aku tak ingin semakin merasa berhutang budi pada Om Pras. Mana boleh gitu, kamu nggak boleh naik angkutan umum atau apapun. Kamu harus punya mobil sendiri. Om Pras bersikeras. Tapi Om, saya merasa kalau itu sangat berlebihan. Untuk kali ini, izinkan saya untuk menolaknya. Balasku sedikit bersikeras. Oke, kalau kamu nggak mau pakai mobil, bagaimana kalau motor aja? Yang penting kamu jangan naik kendaraan umum ke kampus. Tawar Om Pras selanjutnya. Nggak usah Om, balasku lagi, masih bersikeras. Alan, tolonglah, kamu jangan menolak lagi. Lagi pula, kamu memang butuh kendaraan sendiri untuk tinggal di kota sebesar ini. Ya, minimal motor lah. Ucap Om Pras berusaha memujukku. Ya udah, terserah Om aja, tapi jangan mobil ya Om. Motor aja udah cukup kok. Balasku pasrah. Oke, kalau gitu sekarang kita ke dealer motor ya. Ucap Om Pras terdengar sangat bersemangat. Hari-hari pun berlalu. Sudah seminggu aku mulai kuliah. Sudah lebih dari seminggu pula aku tinggal di sebuah apartemen mewah. Sudah seminggu juga aku punya sebuah motor untuk aku pergi kuliah. Dan selama itu pula Om Pras yang membiayai hidupku sepenuhnya. Om Pras selalu berkunjung ke tempatku hampir setiap malam. Ia juga selalu memberi aku sejumlah uang setiap kali ia datang. Dan selama itu, Om Pras masih bersikap biasa-biasa saja terhadapku. Ia hanya mampir sejenak, mengajak aku mengobrol, lalu kemudian ia pun pamit dengan meninggalkan sejumlah uang. Aku semakin yakin kalau Om Pras memang hanya berniat untuk membantuku. Meskipun bantuan yang ia berikan sangat berlebihan menurutku. Tapi setidaknya sampai saat ini ia masih memperlakukan aku dengan baik, tanpa terlihat sedikit pun niat jahatnya padaku. Sampai pada suatu malam, seperti biasa Om Pras datang ke tempatku. Saat itu sekira jam 8 malam. Kali ini Om Pras sekalian membawa beberapa makanan ringan dan juga minuman. Alan, saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Om Pras memulai pembicaraan saat kami duduk di kursi tamu apartemen tersebut. Ya, ada apa Om? Balasku sedikit tergagap. Mungkin sudah saatnya kamu harus tahu Alan, tentang syarat yang pernah kita bicarakan tempo hari. Ucap Om Pras kemudian. Iya Om, saya juga pengen tahu. Saya jadi penasaran. Balasku pelan. Saya ini seorang laki-laki yang sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak Alan. Saya sudah menikah lebih dari 20 tahun. Saya menikah saat saya masih berusia 25 tahun. Dan sekarang usia saya sudah 45 tahun lebih. Pernikahan saya sebenarnya baik-baik saja, terlepas dari apa yang saya lakukan di luar rumah. Bahkan anak pertama saya sekarang sudah kuliah. Dia kuliah di kampus yang sama dengan kamu, Alan. Tapi tentu saja jurusan kalian berbeda. Dan saya yakin kamu belum mengenalnya. Saya menikah bukan karena saya mencintai istri saya waktu itu. Saya menikah karena memang kami dijodohkan oleh orang tua kami. Namun setelah bertahun-tahun menikah, saya mulai merasa menyayangi istri saya, apalagi semenjak kami sudah punya 2 anak.
Saya sangat menyayangi keluarga saya. Mereka adalah bagian terpenting dalam hidup saya, dan saya bahagia menjalani kehidupan saya selama ini. Hidup saya terasa lengkap dan sempurna. Tapi, sebagai manusia biasa, saya juga punya kekurangan. Saya punya kekurangan yang selama ini tiada siapapun yang tahu. Selama puluhan tahun, saya berhasil menyimpan kekurangan saya tersebut, dan saya mencoba menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin orang-orang tahu kalau saya punya rahasia kelam. Mungkin kamu akan terkejut mendengar semua ini, Alan. Tapi saya harus menceritakan ini sama kamu. Saya ingin kamu tahu siapa saya sebenarnya. Cerita Om Pras panjang lebar. Puluhan tahun yang lalu, sebelum saya menikah, saya pernah punya pacar seorang laki-laki. Om Pras mencoba melanjutkan ceritanya yang membuatku jadi sedikit terperangah. Maksudnya laki-laki, Om? Tanyaku spontan. Iya, pacar saya dulu seorang laki-laki. Karena sebenarnya saya ini adalah seorang gay, Alan. Jelas Om Pras sedikit terbata. Oh, aku hanya bisa membulatkan bibir mendengar semua itu. Sungguh di luar dugaanku. Pengakuan Om Pras barusan sungguh di luar dugaanku. Om Pras gay? Oh, tidak. Itu jelas tidak mungkin. Tapi bukankah sekarang ia sudah menikah dan punya anak? Saya tahu kamu kaget mendengar ini, Alan. Dan kamu bebas menilai saya seperti apa. Itu hak kamu. Tapi izinkan saya melanjutkan cerita saya agar kamu gak salah dalam menilai saya nantinya. Om Pras berucap lagi. Iya, Om. Om Pras cerita aja. Saya siap mendengarkannya. Balasku sedikit terbata karena masih merasa kaget. Om Pras menarik napas sejenak. Kemudian ia menghempaskannya perlahan. Lalu dengan pelan, ia pun memulai ceritanya lagi.